Misteri Candi Borobudur adalah jam raksasa yang belum terpecahkan. Candi Borobudur sering dikait-kaitkan dengan jam raksasa yang belum terpecahkan. Bagi sebagian orang, mungkin aneh mendengar bagaimana Candi Borobudur adalah jam raksasa pada zamannya. Dirangkum dari berbagai sumber, Candi Borobudur memiliki 72 buah stupa berbentuk lonjang terbalik. Stupa terbesar berada di lantai paling atas. Stupa terbesar itulah menjadi poros perputaran jarum jam, sedangkan stupa-stupa di sekelilingnya sebagai titik tanda jam. Kemudian jarum jamnya berupa bayangan sinar matahari dari stupa terbesar yang berada di posisi paling atas. Candi Borobudur sebagai jam raksasa semakin diperkuat dengan fakta bahwa bayangan stupa terbesar selalu jatuh dengan tepat di stupa lantai bawah. Candi Borobudur juga merupakan petunjuk arah yang sangat tepat tanpa panduan kompas dan GPS. Seperti diketahui, matahari memang terbit di arah timur, namun tidak selalu tepat di titik timur. Matahari hanya terbit benar-benar di titik timur dalam 2 kali setahun, yaitu sekitar tanggal 20-21 Maret dan 22-23 September. Nah, arsitek Candi Borobudur rupanya sudah mengetahui titik timur yang benar. Oleh karena itu, Candi Borobudur juga dibangun menghadap titik utara, selatan dengan sangat tepat. Pembangunan Candi Borobudur bermula pada sekitar tahun 750 Masehi ketika seorang arsitek bernama Gunadarma berdiri di sebuah gunung di kerajaan Syailendra. Di hadapannya tampak sebuah danau dikelilingi 7 gunung. Di tengah danau berdiri sebuah bukit. Dari danau itu mengalir sungai berkelok-kelok, sebuah pemandangan yang luar biasa indah. Sayangnya 2 atau 7 gunung yang mengelilingi termasuk gunung aktif. Itulah Gunung Merbabu dan Gunung Merapi. Alam kerajaan Syailendra subur dan indah, tapi rawan bencana. Begitu pula Gunadarma yang taat beragama Buddha. Gunadarma mungkin juga berharap kerajaannya selamat dari bencana. Di hadapannya tampak sebuah danau dikelilingi 7 gunung. Di tengah danau berdiri sebuah bukit. Dari danau itu mengalir sungai berkelok-kelok, sebuah pemandangan yang luar biasa indah. Sayangnya 2 dari 7 gunung yang mengelilingi termasuk gunung aktif. Itulah Gunung Merbabu dan Gunung Merapi. Alam kerajaan Syailendra subur dan indah, tapi rawan bencana. Begitu pula Gunadarma yang taat beragama Buddha. Gunadarma mungkin juga berharap kerajaannya selamat dari bencana. Dia memikirkan sebuah cara, bagaimana jika di tengah danau itu dibangun sebuah tempat ibadat supaya Tuhan melindungi manusia dari bencana. Gunadarma merancang tempat ibadat berbentuk bunga teratai. Bunga teratai raksasa yang mekar di tengah danau dan dikelilingi 7 gunung. Raja Syailendra mendukung pembangunan tempat ibadat itu. Tempat ibadat itu dibangun selama 92 tahun. Ketika selesai, tempat ibadat itu memang tampak seperti bunga teratai di tengah danau. Itulah tempat ibadat bernama Candi Borobudur. Sayangnya, gempa dan letusan gunung berapi membuat danau di sekitar Candi Borobudur hilang. Tumpukan debu gunung berapi menyebabkan danau mengering. Di zaman sekarang, Candi Borobudur tidak lagi dikelilingi danau. Berikut beberapa fakta lain terkait Candi Borobudur. Candi Borobudur dibangun sebelum bangsa Kamboja membangun Candi Angkor Wat. Candi Borobudur dibangun sebelum Eropa membangun gedung-gedung yang megah. Bentuk Candi Borobudur lebih rumit dibanding piramida Mesir. Bayangkan, batu seberat 2 ton disusun satu persatu sampai jadi bukit berantai 10. Sebagai bangsa Indonesia, setiap kita tentu pernah mendengar tentang kemegahan Candi Borobudur, atau bahkan kita juga sudah pernah melihat langsung keagungan candi ini dari dekat. Ya, Borobudur adalah candi terbesar yang dimiliki oleh bangsa kita di atas tanah dengan luas lokasi 15.000 meter persegi. Berdiri kokoh, susunan batu berundak 10 tingkat, setinggi 42 meter. Total volume batu andesit yang digunakan untuk membentuk susunan ini sebanyak 55.000 meter kubik. Pada dinding candi juga terukir 1.300 gambar relief cerita Buddha dan Mahabharata. Bila relief-relief ini disusun memanjang berurutan, maka panjangnya mencapai 2,5 km. Wow, sungguh sebuah karya seni yang maha besar. Oleh para arkeolog,
Borobudur diperkirakan dibangun sekitar tahun 800 Masehi oleh Wangsa Shailendra. Karena keagungan dan kemegahannya, Borobudur menjadi pusat ziarah agama Buddha yang terbesar se-Asia sekitar tahun 900 sampai tahun 1000 Masehi. Bagaimana ya cara nenek moyang kita membuat relief dan susunan batu sebesar itu? Pada zaman itu, tentunya belum ada truk dan alat angkut untuk membantu mengangkut batu-batu dari sungai. Mereka harus melakukannya sendiri atau paling tidak dibantu oleh kuda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh tim dari astrologi ITB dan Langit Selatan akan menambah kekaguman terhadap Candi Borobudur. Perhatikan baik-baik ya, stupa utama Candi Borobudur ternyata mempunyai fungsi sebagai sebuah penanda waktu. Nenek moyang bangsa Indonesia sejak zaman dahulu menggunakan rasi bintang di langit sebagai penanda waktu. Misalnya, masyarakat Jawa Tengah mengamati rasi bintang Orion hingga terbit dengan ketinggian tertentu untuk menentukan awal masa bercocok tanam. Astronomi bukanlah pengetahuan yang mengawang-awang bagi nenek moyang kita. Mereka mengamati gerak bintang, matahari, dan bulan sebagai penanda waktu. Borobudur bisa saja merupakan sebuah monumen astronomi yang merekam semua gerak langit di zaman itu. Untuk membuktikannya, kita harus membongkar teka-tekinya terlebih dahulu. Hipotesa bermula dari bentuk candi yang cukup unik. Bila diamati dari langit, bentuknya simetris, lantai 1 sampai 7 berbentuk seperti sama sisi, sedangkan lantai 8 sampai 10 berbentuk lingkaran dengan pusatnya sebuah stupa utama dengan total tinggi 20 meter dan diameter 17 meter. Stupa utama ini memiliki posisi yang unik, berada di pusat lingkaran stupa-stupa kecil. Dari bentuk candi yang simetris inilah, seperti sebuah jam, akhirnya menimbulkan hipotesa bahwa stupa utama candi mempunyai fungsi sebagai sebuah penanda waktu. Penanda waktu mula-mula yang digunakan oleh manusia adalah komon atau jam matahari. Sistemnya sangat sederhana, hanya sebuah tongkat yang diletakkan vertikal di atas tanah. Dengan mengamati panjang bayangnya tongkat setiap waktu, maka dapat digambarkan sebuah pola bayangan tongkat. Nah, pola bayangan tongkat inilah yang digunakan manusia purba untuk menandai waktu. Untuk menguji kebenaran hipotesa, tim penelitian melakukan pengamatan di Candi Borobudur. Diamati pola bayangan stupa utama. Setiap matahari berada di titik vernal equinox, titik perpotongan bidang ekuator langit, dan bidang ekliptika, yaitu 19 sampai 20 Maret. Waktu ini dianggap istimewa karena pada hari itu matahari akan terbit dan terbenam di arah timur dan barat benar, east true and west true. Dengan berbekal data pengamatan ini, dibuat sebuah model bayangan stupa utama setiap hari dalam 1 tahun dan dikoreksi terhadap kesalahan pengukuran dan pengamatan. Hasilnya bayangan stupa utama membuat pola yang khas yang jatuh pada stupa kecil tertentu di sekitarnya. Contoh penerapannya secara praktis seperti ini. Kalau kita melihat bayangan stupa utama jatuh pada stupa 1 di tingkat 8, maka saat itu merupakan waktu bertanam. Misalnya saja, hasil ini membuktikan Candi Borobudur adalah sebuah jam raksasa di tahun 800. Menarik bukan? Penemuan ini tentunya masih harus disesuaikan terhadap banyak faktor. Misalnya faktor gonjangan tektonik yang membuat posisi stupa candi menjadi bergeser sehingga jatuhnya bayangan tidak akurat lagi. Selain itu, belum diketahui mekanisme penanda waktu yang digunakan oleh masyarakat di zaman pembangunan Borobudur, sehingga kita belum tahu secara pasti stupa-stupa yang dianggap penting yang digunakan sebagai pertanda. Satu hal yang pasti, nenek moyang bangsa Indonesia sudah mengenal astronomi dengan baik dan menerapkannya untuk membantu keseharian hidup warganya. Astronomi bukan hanya mengenai bintang yang jauh di langit dan sulit untuk kita jangkau, melainkan astronomi bisa menjadi sedekat waktu yang tiap detik kita amati.